diberi kuasa untuk bersaksi. Saudara, kita lihat yang pertama, melalui Roh Kudus kita mewujudkan pelayanan Yesus. Jadi saudara menjadi seorang pelayan Yesus yang sangat baik. Saudara harus mengandalkan Roh Kudus. Bukan rohku atau roh kuda. Ya. Karena Alkitab katakan Yesus tidak berbicara berdasarkan kemauan dia sendiri. Tetapi dia berbicara sesuai dengan apa yang Bapa katakan, di situ dia sampaikan kepada saudara dan saya. Demikian juga hari ini. Melalui Roh Kudus, kita mewujudkan pelayanan Kristus. Baik di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, dan dimanapun kita berada, kita harus menyampaikan kasih Kristus itu kepada setiap orang. Jadi Tuhan jadikan saudara dan saya supaya menjadi saksi. Itu kira-kira saudara sadar apa enggak? Saudara dipilih Tuhan. Kalau saudara dan saya sadar bahwa saudara dan saya telah dipilih Tuhan, telah ditebus dari hidup yang lama ke hidup yang baru. Seperti Paulus katakan, adapun hidupku ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup. Maka apa yang kita katakan, apa yang kita saksikan, bukan berapa rumah yang kita miliki, bukan berapa mobil yang kita miliki, tetapi kita berbicara tentang kasih, kemurahan, dan kebesaran, bahkan tentang penebusan Kristus terhadap saudara dan saya. Hari ini kalau kita mau menjadi saksi, kita harus berbicara apa yang telah Yesus kerjakan bagi saudara dan saya. Apa yang Yesus telah kerjakan bagi saudara dan saya dalam rumah tangga? Halo? Kadang-kadang kita orang Kristen ini, pada saat kita mengalami anak kita di dalam ICU, kita berdoa. Kita bilang, Tuhan, saya mau mengabdikan diri sungguh-sungguh. Tuhan, percayalah. Kita baca Alkitab, kita berdoa, kita berpuasa. Keadaan yang memaksakan, tetapi bukan kesadaran. Tetapi hari ini, Lukas ingin mengajarkan kita bahwa kita harus melakukan, menyaksikan segala sesuatu yang Yesus sudah kerjakan maupun yang diajarkan. Dan itu menjadi orang Kristen yang hebat, militer. Tapi hari-hari ini saya selalu dengar, oh puji Tuhan, haleluya Pak, saya sudah dapat mobil 2, mobil 3, saya sekarang sudah tidak di rumah kontrakan lagi Pak, saya punya rumah sendiri. Itu yang dibicarakan. Dunia juga berbicara tentang itu. Yang kita harus membuat perbedaan, yaitu kita harus berbicara tentang apa yang dikerjakan, apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan itu sendiri. Nyaho? Itu loh. Jadi orang Kristen harus militan. Saudara sudah dipilih loh. Selama 2 tahun itu penyaringan. Saudara hadir ini bukan karena makan setiap hari makan vitamin kan? Enggak. Saudara lolos dari virus corona hari ini anugerah Tuhan. Makanya ngomong tentang kebaikan Tuhan. Saudara, kita lihat bagaimana kita sebagai seorang murid kita harus berbicara tentang apa yang dikerjakan, apa yang diajarkan, supaya orang akan melihat betapa besar kasih dan kemurahan. Kalau saudara belum pernah berbicara itu, berarti saya garansi Roh Kudus tidak ada di dalam hidup saudara. Amin. Cuma rohku. Aku yang berbicara tentang rumahku. Terus apa? Mobilku. Apa lagi? Anakku. Sukses anak-anakku. Itu. Tapi kalau Roh Kudus, dia berbicara tentang
apa yang telah dilakukan dan diajarkan. Hari ini kita menjadi orang Kristen yang harus sadar. Amin. Agar bisa memberitakan kerajaan Allah dengan sempurna, gereja, yaitu saudara dan saya, harus meminta dan menerima kuasa Roh Kudus dan mempraktekkan itu di dalam kehidupan. Amin. Supaya menjadi gereja-gereja yang berjalan. Gereja itu bukan gedung. Di dalam perjanjian lama, gereja itu pesiara di padang gurun itu. Itu gereja. Amin. Saudara adalah bait Roh Kudus. Berarti kalau saudara mengaku saudara adalah bait Roh Kudus, berarti saudara penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara senantiasa berbicara tentang Tuhan dengan karya, kasih Kristus dengan segala kemurahannya, kekuatan Kristus dengan segala kekokohannya. Itu baru disebut anak-anak Allah.